maka kita sementara mempersembahkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab Anda akan menemukan istilah korban puji-pujian. Puji-pujian kitalah yang akan menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Ketika Anda dan saya mengucap syukur, maka ucapan syukur kitalah yang akan menjadi korban persembahan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab Anda akan menemukan kalimat korban ucapan syukur. Tetapi ketika Anda dan saya menyembah Tuhan, penyembahan kita bukanlah korban di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab Anda tidak akan pernah menemukan kalimat korban penyembahan, tidak akan pernah. Sebab di dalam sebuah penyembahan, bukan lagulah yang akan menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Dalam penyembahan, hidup kitalah yang sesungguhnya menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Hari ini untuk sejenak saya ajak Anda, mari kita taruh seluruh hidup kita di atas mezbahnya. Jadi persembahan bagi Dia, jadi korban yang harum bagi Tuhan. Lebih dari sekedar lagu, lebih dari sekedar kata-kata, lebih daripada semua itu. Hari ini taruh hidup Anda dan saya di hadapan. Waktu Anda susah untuk mengucap syukur, Anda mulai belajar untuk mengucap syukur. That's worship, itulah penyembahan. Waktu hari ini Anda sukar untuk percaya, sekali lagi belajar untuk percaya. Maka Anda akan belajar bahwa iman Anda dan saya berubah menjadi penyembahan kita. Waktu Anda hari ini sukar untuk mengampuni, sukar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. And your forgiveness become your worship to God.
Lanjutkanlah pekerjaan-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hati kami terbuka untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang online. Satu sukacita, percaya bahwa karya Roh Kudus tetap bekerja di mana saja Anda dan saya berada. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Matius pasal yang ke-17, Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. 21. Matius 17 ayat 14 sampai ayat 21. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, setan itu, lalu keluarlah setan itu daripada anak itu dan anak itu pun sembuh.
seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21 sama-sama 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Satu kali ada seorang bapa membawa anaknya ke hadapan Tuhan Yesus dan berkata, guru sembuhkan anak saya sebab anak saya punya penyakit ayan. Markus sedikit berbeda, dia berkata bahwa anak itu dirasuki oleh roh tuli. Dan seringkali roh itu melemparkan dia ke air, melemparkan dia ke api sehingga dia bisa binasa. Dan ayah itu berkata, persoalannya aku sudah membawa anakku kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan dia. Waktu Tuhan Yesus mendengar itu, dia berbalik kepada murid-muridnya, dia memarahi mereka dan berkata, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Dan kemudian dia berkata, bawa anak itu kemari. Kemudian dia mengusir roh jahat itu sehingga dia menghadik roh jahat itu pergi sehingga anak itu sembuh seketika itu juga. Selesai peristiwa itu, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sementara sendirian, tiba-tiba mereka datang pada Tuhan Yesus, bertanya pada Tuhan Yesus satu pertanyaan yang buat saya luar biasa. Mereka bertanya, mengapa engkau bisa mengusir roh jahat itu sementara kami tidak bisa? Kenapa engkau bisa menyembuhkan anak itu sementara kami tidak bisa? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hal mujizat kesembuhan, bukan hanya dia yang bisa melakukannya, tetapi mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Amin. Satu orang yang bilang amin, 2 orang menganggukkan kepala, yang lain ampunilah mereka, terlambat. Mohon maaf, saya sengaja mau berhenti sedikit lama di sini. Pertanyaan mengapa kamu bisa sementara kami tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan mereka sedemikian rupa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dalam hal mujizat kesembuhan bukan hanya dia yang bisa melakukan, tetapi mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Itu sebabnya mereka bertanya pada dia. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia 100% Allah, 100% manusia. Amin. Dia firman Allah yang menjelma jadi manusia. Itu sebabnya dia Allah sekaligus manusia. 100% Allah, 100% manusia. Amin, 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 amin. Tetapi persoalannya satu, kita temukan dalam Injil, walaupun dia 100% Allah, 100% manusia, Allah manusia, tetapi persoalannya kita temukan ada hal-hal yang dia lakukan dari keilahiannya dia, tapi dia tidak melakukan dari kemanusiaannya dia. Dia tetap 100% Allah, 100% manusia, tapi dia lakukan sesuatu dari keilahiannya dia, bukan dari kemanusiaannya dia. Sebaliknya, ada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan dari kemanusiaannya dia, dan dia tidak melakukannya dari keilahiannya dia. Mungkin Anda bingung, saya beri contoh. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saya percaya dia mati sebagai manusia sempurna yang tidak bercacat celah. Bukan sebagai Allah. Sederhana, sebab Allah tidak bisa mati. Dia harus mati dari manusianya dia. Sebab Allah tidak bisa mati. Ada hal-hal yang dia lakukan dari kemanusiaan, dia tidak lakukan dari keilahiannya dia. Walaupun dia 100% Allah. Sebaliknya, waktu dia bangkit dari antara orang mati, saya percaya kebangkitan Yesus dari sisi keilahiannya dia, bukan dari sisi kemanusiaannya dia. Sebab Yesus bangkit beda dengan Lazarus bangkit. Lazarus bangkit tidak lama kemudian sekian tahun pasti mati lagi. Setuju? Tapi Yesus bangkit, dia bangkit bukan sebagai manusia yang dibangkitkan, dia bangkit sebagai Allah yang mengalahkan maut. Makanya waktu dia bangkit, dia hidup selama-lamanya sebab dia Allah yang mengalahkan maut. Paulus berkata dibangkitkan oleh Bapa, dibangkitkan oleh Roh. Setuju? Dia bangkit dari kemuliaannya sebagai Allah, bukan dari kemanusiaannya.
Dia hanya bisa bangkit dari keilahiannya, bukan dari kemanusiaan. Berarti ada hal yang dia lakukan sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Tapi di sisi lain ada hal yang dia lakukan sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Sekalipun dia 100% Allah, 100% manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Wallahu alam, saya nggak tahu. Itu misterinya Tuhan. Tapi itu yang dia lakukan. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan mujizat? Apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat selama ini sebagai Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu? Atau dia melakukan mujizat di muka bumi ini sebagai manusia sempurna yang tidak bercacat celah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau dia melakukan dari sisi Allah, maka kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat dari sisi Allah, maka murid-murid ketika melihat Yesus melakukan itu, mereka akan kagum atas apa yang dia lakukan. Tetapi mereka tidak akan pernah mencoba melakukan apa yang dia lakukan. Sebab istilah saya, beda spesies, lawong dia Allah, saya manusia, beda. Tapi kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat sebagai manusia sempurna dipenuhi Roh Kudus, manusia sempurna tidak bercacat celah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika murid-murid melihat mujizat yang Yesus lakukan sebagai manusia sempurna tidak bercacat celah dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan berkata, asal saya punya iman yang sama, asal saya punya Roh Kudus yang sama yang Yesus miliki, maka saya pun akan melihat mujizat yang sama. Saya pribadi percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat sebagai manusia sempurna yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya semua mujizat dalam Alkitab dicatat setelah Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada catatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Alkitab sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Semua mujizat dia lakukan setelah dipenuhi Roh Kudus. Ada catatan Tuhan Yesus berusia 12 tahun, tetapi tidak ada catatan dia buat mujizat 12 tahun. Semua mujizat dilakukan setelah dia dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan-jangan Alkitab mau mengajarkan hal yang sama. Asalkan Allah Roh Kudus diam di dalam hidup Anda dan saya, kita punya iman yang sama seperti Yesus beriman kepada Allah Bapa, maka kita pun tetap akan melihat mujizat yang sama. Amin. Makanya mereka tanya, kenapa kamu bisa, kami tidak bisa? Sebab mereka sudah diajar bahwa segala sesuatu yang dia lakukan dalam mujizat kesembuhan, mereka pun dapat melakukan hal yang sama. Menariknya Tuhan Yesus berkata, sebab kamu kurang percaya. Kurang percaya beda dengan tidak percaya. Kurang percaya, cuma kurang. Tetapi hasil tidak percaya dengan hasil kurang percaya sama-sama tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Tidak percaya beda dengan kurang percaya. Tidak percaya, kurang percaya, cuma kurang. Tapi hasil dari tidak percaya dan kurang percaya, hasilnya tetap sama, tidak akan pernah melihat mujizat. Ironisnya dia berkata, kamu kurang percaya. Kenapa? Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi besar atau kecil. Standar untuk melihat mujizat adalah iman sekecil biji sesawi. Ironisnya adalah sekecil biji sesawi seringkali nggak nyampe. Kalau Anda bisa buka kalimat ini, maka Anda akan melihat sesuatu yang berbeda. Tapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih detail. Tapi dia menunjukkan kepada mereka bahwa penyebab mengapa mereka tidak melihat mujizat hari itu sebab mereka tidak percaya, mereka kurang percaya. Dia menunjukkan penyebab mereka tidak melihat mujizat sebab mereka iman mereka kurang. Mengapa dia mengatakan demikian? Sederhana, sebab iman adalah dasar bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup seseorang. Di mana ada iman, di situ Tuhan ada, di mana Tuhan ada, di situ dia bekerja. Dia menunjukkan bahwa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita ditentukan oleh besarnya iman kita kepada Dia. Sekali lagi, besarnya kuasa Tuhan dalam hidup seseorang ditentukan oleh besarnya iman orang itu kepada Tuhan. Sama-sama bilang, besarnya kuasa Tuhan dalam saya, sama-sama katakan ditentukan oleh besarnya iman saya kepada Tuhan. Sekali lagi, besarnya otoritas rohani dalam hidup saya, sama-sama katakan ditentukan oleh
Besarnya iman saya kepada Tuhan. Sekali lagi, besarnya kuasa rohani dalam hidup saya. Sama-sama katakan, ditentukan oleh besarnya iman saya pada Tuhan. Sebab dia berkata, kamu tidak percaya, kamu kurang percaya. Sebab iman adalah dasar bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup seseorang. Alkitab menunjukkan ada saatnya dia buat di satu daerah, dia buat banyak mujizat. Tetapi ada di daerah lain, dia buat sedikit mujizat. Kenapa di situ sedikit mujizat, di sana banyak mujizat? Apakah kuasa Tuhan di situ berbeda dengan kuasa Tuhan di sana? Jawabannya tidak. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai lama-lamanya. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Sama saja di mana saja. Persoalannya kenapa di situ sedikit mujizat, di sana sedikit banyak mujizat. Sederhana, Alkitab berkata sebab di situ sedikit yang percaya, sementara di sana banyak yang percaya. Berarti banyaknya mujizat yang terjadi dalam sebuah daerah ditentukan oleh iman orang yang ada di sana. Sebab iman adalah dasar bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup seseorang. Makanya ketika ada orang buta datang pada dia doakan satu kali, orang itu melihat remang-remang. Dia doakan 2 kali, baru orang itu melihat dengan jelas. Pertanyaan saya sekali lagi sederhana. Mengapa Tuhan Yesus harus mendoakan orang buta itu sampai 2 kali? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan orang buta itu hanya dengan 1 kali berdoa? Jawabannya bisa. Semua orang buta yang lain dia sembuhkan dengan 1 kali berdoa. Kalau begitu, kenapa orang buta ini harus 2 kali berdoa? Jawaban gampangnya adalah sebab dia bekerja menurut iman orang itu. Sesederhana itu. Sebab di mana ada iman, di situ Tuhan ada, dan di mana Tuhan ada, di situ dia bekerja. Kuasa Tuhan dalam hidup seseorang hanya ditentukan oleh besarnya iman orang itu kepada dia. Yang menarik kedua adalah tiba-tiba ayat 21 sehabis dia mengatakan itu, ayat 20 sehabis dia mengatakan itu, tiba-tiba dia beri tanda kurung. Tanda kurung di sana menunjukkan bahwa kalimat itu tidak ada sebelumnya dalam catatan mula-mula. Kalimat itu adalah catatan tambahan pada pada dokumen-dokumen yang lebih lanjut. Artinya Matius menambahkan dalam Injilnya, dalam Injil yang ditulis oleh Matius, dia menambahkan di kemudian hari. Apakah tambahan itu salah, Pak? Jawabannya tidak salah, sebab ayat 21 yang ada dalam tanda kurung adalah jawaban berdasarkan peristiwa yang sama tetapi ditulis oleh Injil Markus. Jadi Matius mengadopsi Injil Markus kemudian menambahkan dalam tulisannya. Supaya Anda dan saya bisa mengerti dengan lebih lengkap dan lebih jelas apa yang coba disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada Anda dan saya. Dan tambahan kalimat yang ditambahkan adalah kemudian dia menambahkan dan berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti ini yang saya mau katakan, Tuhan Yesus mau mengajarkan ini. Kuasa Tuhan dalam hidup seseorang ditentukan oleh besarnya iman orang itu kepada Tuhan. Tetapi iman orang itu pada Tuhan ditentukan oleh 2 hal, doa dan puasa. Besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Tetapi iman Anda dan saya pada Tuhan ditentukan oleh 2 hal, doa dan puasa. Doa dan puasa, saya percaya punya tujuan akhir yang sama. Kita berdoa dan berpuasa supaya kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Dia, kita bisa bertemu dengan Dia, kita bisa mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dalam hidup Anda dan saya. Kita berdoa supaya kita berpuasa, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan. Kita bisa masuk dalam hidup hadiratnya, kita bisa menjamah Dia secara roh, kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bukan hanya pesan yang mati, tetapi berita tentang Tuhan adalah sebuah perjumpaan pribadi. Satu kali orang datang pada Tuhan Yesus, bertanya pada Tuhan Yesus, kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis, orang Farisi berpuasa, murid-muridmu tidak? Anda tahu Tuhan Yesus jawab apa? Dia jawab, kenapa mereka harus berpuasa? Mempelai pria masih ada di tengah-tengah mereka.
mereka tidak perlu berpuasa. Satu kali kalau mempelai pria itu diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Siapa mempelai pria itu? Yesus sendiri. Dia berkata begini, kenapa mereka harus puasa? Mempelai pria, aku masih ada di tengah-tengah mereka. Satu kali kalau mempelai pria, aku diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Artinya kenapa mereka berpuasa? Mereka ingin berjumpa dengan sang mempelai pria itu. Mereka ingin ketemu dengan mempelai pria itu. Mereka ingin mengalami Yesus. Mereka ingin ketemu dengan Yesus. Itu sebabnya Anda dan saya berdoa dan berpuasa. Tujuan akhirnya sama. Tetapi sekalipun doa dan puasa tujuan akhirnya sama. Tetapi caranya berbeda. Cara doa membuat kita berjumpa dengan Tuhan dengan cara mendorong kita, menarik Anda dan saya supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Sekali lagi, doa, kita baca Alkitab, kita beribadah, kita saat teduh, kita memuji menyembah Tuhan, kita melakukan liturgi puasa, kita sengaja tidak makan, supaya semua itu kita lakukan supaya itu menjadi kekuatan yang mendorong kita, menarik kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya baca Alkitab lebih banyak, saya ibadah pada Tuhan, saya memuji dan menyembah Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan yang menarik saya, mengarahkan hidup saya, supaya saya bisa berjumpa dengan Dia. Sampai sini Anda setuju? Kita beribadah bukan supaya kumpul-kumpul, kita beribadah supaya kita bisa mengalami Dia. Kekuatan yang mendorong Anda dan saya, kekuatan yang menarik Anda dan saya untuk berjumpa dengan Dia. Tapi puasa, sama-sama bilang puasa. Saya tidak bicara tentang puasa menahan lapar. Saya tidak bicara itu. Saya bicara tentang puasa yang sejati. Puasa, kita tahu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar. Puasa yang sesungguhnya adalah mengalahkan kedagingan dalam hidup seseorang. Kata pendeta, menahan lapar, hanya menahan lapar tapi tidak pernah merubah kehidupan rohani kita. Itu namanya diet, bukan puasa. Setuju? Akan aneh dan sangat aneh kalau Anda bilang hari ini saya puasa, tapi sepanjang hari Anda marah-marah. Puasa yang sesungguhnya adalah berharap kalau Anda bisa mengalahkan nafsu lapar, keinginan manusia untuk mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar. Kalau Anda bisa mengalahkan nafsu lapar, seharusnya Anda sudah bisa mengalahkan kemarahan dalam hidup Anda. Aneh dan sangat aneh kalau Anda berkata hari ini saya puasa, tapi hari ini Anda benci sepanjang hari. Itu bukan puasa, itu diet namanya. Bilang sama sebelah, itu diet. Puasa yang sesungguhnya adalah melepaskan kita dari kedagingan kita, melepaskan kita dari keduniawian kita, melepaskan kita dari keegoisan kita. Puasa melepas sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Lihat, doa menarik kita untuk mendekat pada Tuhan. Sampai sini Anda setuju? Tetapi tidak peduli berapa banyak Anda berdoa, tidak peduli berapa banyak Anda beribadah, tidak peduli berapa banyak Anda baca Alkitab, tidak peduli berapa banyak Anda menyembah Tuhan, tidak peduli berapa banyak Anda taat pada Tuhan, memberi pada Tuhan, tidak peduli berapa besar Anda ditarik untuk menghadap hadirat Tuhan. Tetapi selama masih ada ikatan dalam hidup Anda, sama-sama bilang puasa. Selama masih ada ikatan yang gandoli hidup Anda, tidak peduli Anda ditarik kayak apa, Anda tetap tidak akan pernah mengalami Tuhan lebih dalam. Nangkap maksud saya? Saya tidak berkata bahwa ibadah tidak penting. Saya berkata ibadah itu penting. Saya tidak berkata memuji dan menyembah Tuhan tidak penting. Itu penting sebab itu akan mendorong kita, menarik kita, memberi kita arahan supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Tetapi kedewasaan rohani, kedalaman hubungan dengan Tuhan, kedalaman perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya ditentukan oleh doa kita, tetapi juga ditentukan oleh, sama-sama bilang, puasa. Sebab tidak, sekali lagi, tidak peduli berapa banyak Anda lakukan ini semua aktivitas ini, selama ada yang masih gandoli Anda dan saya, kita tetap tidak bisa melangkah lebih jauh. Pernah dengar orang berkata, kenapa ya kerohanian saya terasa kering, gitu-gitu saja. Pernah dengar kalimat itu?
Jawabannya jangan-jangan memang Anda merasa begitu-gitu saja sebab Anda ada di situ-situ saja. Kenapa? Saya sudah baca Alkitab tambah lebih banyak. Ya, saya sudah datang ke gereja ibadah lebih banyak. Ya, setuju. Tapi persoalannya pertumbuhan kedalaman rohani kita dengan Tuhan bukan hanya ditentukan oleh doa kita, tetapi juga ditentukan oleh berapa banyak kedagingan, keegoisan, keduniawian yang bersedia kita lepaskan supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Ada 4 peristiwa dalam Matius, Markus, Lukas. Anda tahu bahwa 4 Injil itu sama-sama bicara tentang Yesus, tetapi tidak semua cerita muncul dalam 4 Injil bersamaan. Ada yang muncul di Matius, Markus, Lukas, tetapi seringkali tidak muncul di Yohanes. Ada yang muncul di Matius dan Lukas, belum tentu muncul di Markus dan Yohanes. Tapi hanya ada 4 peristiwa yang muncul bersamaan di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya ada 3 nubuatan Yesus yang muncul bersamaan, ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi hanya ada 1 pengajaran Yesus yang muncul di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Cuma 1. Dicatat oleh Matius, dicatat oleh Markus, dicatat oleh Lukas, dicatat oleh Yohanes, hanya 1. Pengajaran apa? Jangan-jangan inilah inti pengajaran Yesus. Pengajaran apa, Pak? Barang siapa mengasihi nyawanya sendiri, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya sendiri demi kebenaran, dia akan mendapatkannya berkelimpahan. Perjumpaan dengan Tuhan, kedewasaan rohani dengan Tuhan, bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak yang kita lakukan. Lakukan itu, tambah banyak, tambah baik. Setia pada Tuhan, ikut Dia sungguh-sungguh. Tetapi selama masih ada ikatan dalam hidup Anda dan saya beritahu Anda dan saya, kita tidak akan pernah mengalami kedalaman dengan Tuhan lebih dalam. Pada satu titik kita akan berhenti, kita stuck. Kita berkata, saya sudah buat program lebih banyak, saya sudah beribadah lebih banyak, saya sudah baca Alkitab lebih banyak, saya sudah memuji menyembah Tuhan lebih banyak. Mengapa kerohanian saya kering? Jawabannya sederhana, sebab pertumbuhan rohani iman kita bukan hanya ditentukan oleh doa, tetapi juga ditentukan oleh puasa. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dan mulai tenang semua. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat 7 sama-sama. Yakobus 4:7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari padamu. Karena itu Yakobus berkata tunduklah pada Allah. Sama-sama bilang doa. Sama-sama bilang doa. Karena itu tunduklah pada Allah, artinya Anda disuruh tunduk, Anda disuruh berdoa, Anda disuruh beribadah pada Dia, Anda disuruh melayani Dia, Anda disuruh sungguh-sungguh dengan Dia. Sama-sama bilang doa. Tetapi Yakobus tidak berhenti hanya karena itu tunduklah pada Allah. Titik. Dia beri tanda koma. Sebab bukan hanya satu hal yang akan menentukan kedalaman hidup rohani kita dengan Tuhan. Tapi ada yang kedua. Tiba-tiba yang kedua dia berkata, dan lawanlah iblis. Sama-sama bilang puasa. Maka dia akan lari daripada. Ada 2 hal, bukan cuma 1. Anda pikir Yakobus berhenti di situ. Perhatikan ayat 8. Ayat 8 kemudian berkata apa? Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Kemudian dia berkata, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Lihat ayat 8 sekali lagi. Dia berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Sama-sama bilang doa. Jadi mendekatlah pada Allah, beribadahlah pada Tuhan, baca firman-Nya lebih banyak, renungkan itu siang dan malam, sujud menyembah Dia, masuk dalam pujian penyembahan yang dalam, taat kepada Dia, beri apa yang Dia suruh beri, lakukan sesuatu untuk Dia. Dia berkata mendekatlah kepada Allah, Allah pasti akan mendekat kepadamu. Tetapi Dia tidak berhenti di situ, tiba-tiba Dia berkata yang kedua, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sama-sama bilang puasa. Anda lihat bukan cuma satu hal yang menentukan pertumbuhan rohani kita. Bukan hanya satu hal yang menentukan iman kita. Tapi ada 2 hal dan dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Dua-duanya penting. Kenapa saya menekankan sisi puasa? Sisi
melepaskan kedagingan dan keduniawian, ikatan keegoisan dalam kehidupan kita. Kenapa saya bicara itu? Sebab hari ini ada banyak orang berpendapat, kalau saya sudah baca Alkitab lebih banyak daripada orang lain, saya lebih rohani daripada mereka. Kalau saya sudah beribadah lebih banyak daripada orang lain, saya sudah jadi lebih rohani daripada mereka. Belum tentu, bukan berarti bukan, tetapi belum tentu. Sebab bukan hanya dilihat dari sisi itu, perlu dilihat yang kedua. Kedua adalah bagaimana Anda dan saya mengalahkan kedagingan dan keduniawian dalam kehidupan Anda dan saya. Sering kali kita salah mengerti, kita berpikir bahwa keagamaan, spiritualitas rohani kita hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam hal-hal rohani, the spiritual life, tetapi juga bicara tentang the spiritual life of faith kita, kehidupan rohani dari iman kita. Tetapi sebenarnya juga ditentukan oleh puasa, the lifestyle of faith, gaya hidup iman kita. Bukan hanya the spiritual life of faith kita, tentang kehidupan spiritual rohani dari iman kita, ibadah, pujian, penyembahan, itu penting, itu ditentukan juga. Tapi yang kedua, the lifestyle of faith kita, gaya hidup iman Anda dan saya. Bukan hanya apa yang kita lakukan di dalam ibadah, tetapi bagaimana kita membawa kuasa ibadah itu di luar gedung ibadah. Makanya dia kemudian berkata begini, kalau Anda pergi ke Yakobus pasal 3, dia berkata begini, bagaimana mungkin dari sumber air yang sama akan keluar dua mata air, yang baik dan yang buruk. Bagaimana mungkin dari mulut yang sama akan keluar dua perkataan, berkat dan kutuk. Kemudian Yakobus berkata, ini tidak boleh terjadi. Siapa percaya bahwa perkataan itu berkuasa? Ya setuju, katakan amin. Amin, 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 amin. Dia berkata, bagaimana mungkin Anda percaya perkataan Anda berkuasa? Kalau tadi istilah tadi, ada orang kerasukan setan, Anda berkata, dalam nama Yesus setan keluar. Bagaimana mungkin Anda berharap Tuhan membela perkataan Anda yang ini, sementara di luar sana mulut yang sama penuh dengan dosa dan dosa? Bagaimana mungkin? Kita berharap Tuhan membela perkataan kita, dalam nama Yesus setan keluar. Tapi persoalannya mulut Anda di luar sana masih bohongi orang. Bagaimana Tuhan bisa memberkati mulut yang sama? Nangkap manusia. Bukan hanya persoalan mengusir roh jahat, persoalannya adalah bagaimana kita menghidupi iman kita. Saya tanya, Tuhan Yesus berkata jenis ini hanya bisa diusir lewat berdoa dan berpuasa. Setuju kan? Saya tanya, hari itu dalam pasal itu Anda ketemu Yesus puasa atau tidak? Alkitab mencatat dia berdoa ketika dia dimuliakan di atas gunung. Itu pasal yang sama, konteks yang sama, hari yang sama. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yesus puasa hari itu. Tapi dia tetap bisa mengusir roh jahat. Sebab puasa yang dia maksudkan adalah puasa mengalahkan kedagingan, keduniawian, keegoisan dalam kehidupan kita. Makanya Yesaya berkata puasa yang sejati adalah, kemudian tiba-tiba dia bicara tentang mengalihkan pandangan kita dari kepentingan diri sendiri kepada kepentingan orang lain demi nama Tuhan. Dia berkata, mereka yang timpang luruskan, mereka yang berkekurangan berkati mereka. Kita selalu mengkerdilkan kehidupan rohani hanya sampai pada pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal sampai di luar sana, ketaatan kita di luar sana, itulah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yakobus kemudian tutup dengan satu kalimat terkenal, Anda pasti hafal. Suratan Yakobus ini sebenarnya adalah intisari dari Matius 17 yang Yesus mau ajarkan. Dan Yakobus mengajarkan dan menutup dengan kalimat yang sama, terkenal. Dia bilang begini, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Doa, sama-sama bilang doa. Orang benar, sama-sama bilang puasa. Bila dengan yakin didoakan, sama-sama bilang iman, besar kuasanya. Sama-sama bilang kuasa. Sekali lagi, doa, sama-sama bilang doa.
Orang benar sama-sama dalam puasa. Bila dengan yakin didoakan, sama-sama bilang iman, besar kuasanya, sama-sama bilang kuasa. Ada 4 kata pokok yang Anda harus ngerti. Doa, puasa, iman, kuasa. Doa, puasa, orang benar, mengalahkan kedagingan, melepaskan keduniawian. Iman, kuasa. Sekali lagi, sama-sama bilang doa, puasa, iman, kuasa. Dengar apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 17. Besarnya kuasa Tuhan dalam hidup seseorang ditentukan oleh iman orang itu pada Tuhan. Tapi iman orang itu pada Tuhan ditentukan oleh 2 hal, doa dan puasa. Tuhan Yesus berkata, kuasa, iman, doa, puasa. Kuasa, iman, doa, puasa. Yakobus merangkum dengan pokok yang sama. Doa, puasa, iman, kuasa. Sekali lagi, doa, puasa, iman, kuasa. Yang terakhir, doa, puasa, iman, kuasa. Yuk, mari kita datang pada Dia. Shadayadayadaya. Mazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus? Kemudian pemazmur berkata, selain mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Anda lihat hubungan dengan Tuhan, kedalaman dengan hubungan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan ditentukan bukan hanya dari kehidupan doa kita. Satu kali Tuhan Yesus menegur orang Farisi dengan berkata, kamu yang tidak pernah lalai dalam hal persepuluhan. Sampai persepuluhan dengan jintan, sampai sesuatu yang kecil kamu hitung satu demi satu supaya kamu tidak salah dalam memberi persepuluhan. Tetapi sesungguhnya ketika orang tuamu sendiri datang kepadamu meminta engkau menolong mereka sebab mereka ada dalam kesulitan dan engkau bisa tolong mereka, tetapi kemudian engkau tidak mau menolong, engkau menggunakan perintah-perintah Allah yang lain, persepuluhan, persembahan, berkata pada orang tua, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, aku tidak bisa menolong Papa, aku tidak bisa menolong Mama, sebab apa yang aku miliki aku sudah berikan kepada Tuhan. Dia berkata, engkau melakukan perintah yang satu, tetapi perintah yang sesungguhnya, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya panjang dan umurmu, dan baik keadaanmu di muka bumi. Perintah pertama yang mengandung berkat justru engkau tidak lakukan. Artinya dia menegur orang Farisi hari itu sebab mereka melakukan apa yang saya sebut sebagai doa tadi, ibadah mereka, pemberian mereka, saat teduh mereka, kesetiaan mereka untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi persoalannya semua itu tidak diikuti dengan satu hal, melepaskan diri ke keduniawian, melepaskan diri dari keegoisan, melepaskan diri kepentingan diri sendiri.
dan belajar menyerahkan nyawa menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Seringkali kita melakukan hal yang sama, kita pilih-pilih ayat. Mana ayat yang kita suka, kita lakukan. Mana ayat yang kita tidak suka, kita tidak pernah lakukan. Itu sebabnya dia berkata, siapa yang bisa berjumpa dengan Allah? Dia mengundang semua orang Israel. Dia mengundang semua orang Israel hari itu. Tapi persoalannya tidak semua mereka bisa mengalami perjumpaan dengan dia yang sungguh-sungguh. Yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya mereka yang bersih tangannya dan suci hati. Hari ini saya mencoba untuk sedikit merevisi kalimat ini. Izinkan saya berkata, bukan siapakah yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus, tapi hari ini, pagi ini, siang ini, izinkan saya menawarkan sebuah undangan. Siapakah yang mau naik ke gunung Allah yang kudus? Siapa yang mau naik gunung Allah yang kudus? Siapa yang mau berjumpa dengan dia? Siapa yang mau masuk lebih dalam hadiratnya? Siapa yang mau mengalami Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh? Siapa yang mau mengalami Tuhan dengan lebih dahsyat? Mereka harus membersihkan tangannya, suci hatinya. Berita kekudusan seringkali adalah berita yang ditinggalkan di zaman modern ini. Tapi hari ini saya mau berkata, kudus, kudus, kudus. Sebab Allah yang ada dan saya sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan yang ada dan saya sembah adalah Tuhan yang kudus. Hanya mereka yang kudus, mereka yang suci hati, bersih tangan, yang bisa berjumpa dengan dia, yang bisa mengalami hadiratnya lebih dalam, yang bisa mengalami persekutuan yang lebih dalam, yang bisa mengalami hubungan yang lebih dalam. Umat Tuhan harus kembali kepada kekudusan. Holy, 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 holy. Kudus sebab Bapamu di surga kudus. Kudus, kudus. Anda tidak bisa mengalami Tuhan lebih dalam kalau Anda hidup begitu-begitu saja. Anda ada pada posisi yang sama. Tidak peduli berapa banyak yang kau sudah lakukan bagi dia, selama Anda dan saya tidak belajar menguduskan. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tapi dia berkata, terakhirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang berdoa. Haleluya. Kudus, 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 suci. Katakan seluruh dosa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Singkatlah kembali untuk waktu sekian menit ke depan. Izinkan dia bekerja. Ini waktu yang krusial bagi Anda. Ini waktu yang penting bagi Anda. Izinkan dia bekerja. Dia lepaskan. Egoisme Anda, kekhawatiran Anda. Yang kuatir lepas dalam nama Yesus. Yang kuatir lepas dalam nama Yesus. Yang takut lepas dalam nama Yesus. Dia lepaskan dari bahaya. Keegoisan diri lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sombong. Dalam nama Yesus lepas. Dalam nama Yesus, kepaitan sakit hati yang benci. Dalam nama Yesus, lepas. Dalam nama Yesus, berusaha dia pribadi. Izinkan dia bawa Anda lebih tinggi. Masuk lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Kami hadir dia lebih tinggi. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau bekerja. Yang sakit mulai percaya. Oh, sakit penyakit kita dalam Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus mulai terjadi pelepasan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, jama. Bekerja. Lain berkati umatmu ya Allah. Berkati umatmu ya Tuhan. Lepaskan berkata terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan oleh penebusan darah Yesus, kami mengalami. Dan setiap kita yang mengalami Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.